Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Hendro di sini dari kelas coding. Kali ini kita akan melanjutkan video tutorial kita sebelumnya tentang Firebase dan JavaScript, Vanilla JavaScript. Bagi teman-teman yang belum menyaksikan video sebelumnya, silahkan lihat linknya di bagian description ya. Saya sarankan untuk melihat dulu video sebelumnya mengenai project kita ini, dan kalau sudah selesai baru lanjutkan dengan video yang ini. Oke, nah buat teman-teman yang sudah menyaksikan video sebelumnya, mari kita lanjutkan video tutorial kita tentang Firebase dan JavaScript. Dan kali ini kita akan menambahkan fitur untuk mengupdate dan menghapus to-do list kita yang ada di sini. Oke, mari kita mulai. Iya, yang akan kita lakukan pertama adalah saya ingin menambahkan ada tombol di setiap di setiap to-do list di sini. Di samping setiap to-do list saya akan tambahkan tombol done gitu ya. Dimana kalau saya klik tombol itu, dia akan mengupdate statusnya menjadi done. Oke, kita edit dulu tampilan masing-masing to-do list di sini. Di sini saya tambahin label. Kemudian label dan ada button gitu ya, dan tutupnya button. Kemudian di sini ada string done. Oke, ya kurang lebih seperti ini teman-teman. Kasih spasi dikit. Ya, sekali lagi kita nggak memperhatikan tampilan ya, hanya fungsionalitas dulu. Nah, saya pingin ini kalau saya klik, dia akan ngupdate database-nya ke Firebase yang tadinya di sini dan-nya false jadi true. Oke. Nah, itu yang akan kita buat. Saya akan siapin function untuk mengupdate database-nya. Ini tadi save, di bagian bawah saya tambahin function done to do gitu ya. Yang dia bawa adalah ID-nya dan to do-nya itu sendiri. Nah, ID-nya ini nanti kita bisa dapatkan. Ini ID-nya ya. Jadi kita bisa cari berdasarkan ID-nya ini. Oke. Nah, untuk mengupdate saya bisa panggil Firebase titik database. Kemudian ref-nya. Nah, kita kasih ke to-dos slash ID-nya. Oke. Slash ID-nya, kemudian kita set ya, jadi kita set berdasarkan ID ya kan, kita set kontennya berdasarkan ID. Nah, dan-nya jadi true, kemudian to do-nya tetap to do tentunya. Nah, kalau kita nggak sertakan to do-nya, yang ini kita nggak sertakan di sini, nanti di sini kontennya itu cuman ada dan true gitu, to do-nya hilang gitu. Karena dia akan menimpa ya, lebih tepatnya menimpa gitu kontennya. Oke, jadi Firebase database ref. Nah, yang paling penting itu ya referensinya itu kita arahkan ke to-dos berdasarkan ID tertentu. Kemudian kita set datanya, dan-nya jadi true, kemudian to-do-nya ya sesuai dengan to-do yang kita kirim di sini. Oke, kita akan panggil dari methods-nya yang tadi, dari tombol yang tadi. Nah, tombol dan ini kita kasih kasih event. Ya, kasih event misalnya on click. Ya, ini kan JavaScript, vanilla JavaScript ya. Saya kasih event seperti biasa kayak gini. Tadi nama fungsinya apa? Dan to do, butuh ID dan to do-nya ya. Di sini dan to do. Oke, dan to do, kemudian kita mengirimkan di sini yang pertama adalah key-nya ya. Untuk dapatkan key-nya yang ini ya, itu ngambilnya dari to do ya, ngambilnya dari to do key yang ini. Kita ambil dari to do titik key. Oke, kita dapatkan key-nya, kemudian kita kasih to do-nya ya, atau nama to do-nya juga kita kirimkan
Sama caranya di sini saya kasih kutip, kemudian saya plus. Nah, ini kita ambil dari to do item. To do item titik to do. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, kita coba ya. Kita coba misalnya yang eat nasi goreng saya mau jadikan true. Saya coba done. Oke, perhatikan dan menjadi true. Saya coba watching movie jadi true. Dan ya, perhatikan dia jadi true. Nah, tetapi di secara user interface di sini tidak mengalami perubahan apa-apa ya. Nah, kita lakukan sedikit kondisi di sini, kita cek kalau misalnya dia true ya, dannya true, maka tampilannya misalnya warnanya berbeda misalnya ya, kayak gitu. Warnanya berbeda. Oke, di sini mungkin saya kasih kondisi ngecek if to do item kalau dia belum done, berarti not done, to do item titik done, artinya belum selesai gitu ya, belum done. Itu ngapain? Ini kita copy aja. Saya taruh di sini. Kalau dia belum done, yang keluar itu yang ini, yang seperti saat ini. Tapi kalau dia udah done, nah mungkin di sini bukan lagi done, tapi misalnya kita minta dia bisa di undone juga. Ya, jadi kalau udah done bisa dibalikin lagi gitu. Nah, kayak gini. Tulisannya jadi undone ya. Jadi karena ini udah done tadi ya, udah true. Jadi kondisinya terpenuhi, else di sini jadi undone. Jadi di sini nanti bisa kita klik juga untuk undone, dibalikin lagi jadi false. Nah, mungkin kita styling sedikit di sini, misalnya warnanya juga kita pingin ubah. Labelnya ini saya kasih class. Misalnya di sini undone. Ya kan, belum selesai yang ini. Kemudian yang ini labelnya kita kasih kelas done. Nah, nanti masing-masing kelas ini kita definisikan di index HTML. Mungkin di sini saya buat style. Sorry. Ya. Kemudian masing-masing kita buat done misalnya. Dan itu yang udah selesai warnanya misalnya merah gitu ya, color .2 red aja gitu. Jadi dia belum selesai gitu. Kalau udah selesai undone ya, ini undone. Sorry, ini saya kasih color, kebalik kali ya. Bentar, saya agak keliru. Tadi saya kasih yang sudah selesai itu yang ini dia done, yang belum selesai ini undone. Oke, undone itu harusnya yang merah. Kemudian yang done mungkin itu yang green mungkin. Iya. Green, kita coba lihat. Ya, ini udah selesai, ini yang belum selesai. Nah, kita bisa juga sebenarnya kasih text decoration untuk yang done itu supaya ada garis misalnya dicoret gitu ya. Text decoration misalnya line through. Oke. Ya, kayak gini. Ini artinya udah selesai. Nah, nanti kita bisa buat juga undone-nya kayak apa. Oke. Nah, jadi stylingnya sederhana aja seperti itu. Saya kembali lagi di sini. Saya mau buat yang undone. Yang undone ya sebenarnya sama aja kayak done gitu ya. Cuman dibalik jadi false lagi. Nah, ini saya taruh di sini. Ini jadi false lagi ya, undone ya kan, dibalikan jadi false lagi, tapi fungsinya tetap sama. Oke, kemudian itu kita panggil di mana? Kita panggil di sini. Yang udah done dia manggilnya jadi undone. Sorry, ini namanya saya harus ganti. Undone to do. Ini saya copy aja. Kemudian saya tulis di sini. Sorry, di sini. Aduh, ini undone. Aduh, copy paste malah jadi ribet. Undone. Oke. Sorry, ini U kecil tadi.
Oke, undone. Kita coba sekarang. Yang ini tadi udah done, saya undone. Yes, bisa ya. Ini saya done, ini saya done, ini saya done, kemudian ini undone. Balik lagi. Oke, teman-teman bisa lihat jadi lebih menarik ya aplikasi kita. Udah bisa lakukan update. Nah, yang terakhir saya pingin juga bisa dihapus. Misalnya ini kan udah selesai nih, ya bisa saja kita hapus gitu ya. Kalau udah selesai ya bisa saja kita hapus misalnya. Ya udah, kalau gitu ya tinggal kita buatin dulu deh tombol fungsi untuk hapus. Di paling bawah saya tambahin lagi satu function, misalnya remove to do. Yang kita butuhin cuman ID-nya aja. Ini kurang lebih sama ya, saya copy, nanti saya bukan set di sini tapi remove. Nah, itu ada remove. Ada remove. Iya, seperti itu. Jadi kita select dokumennya berdasarkan ID, kemudian kita remove. Nah, fungsi remove to do ini tinggal kita panggil ya. Kita panggil ya, kita tambahin aja satu button lagi. Ini buttonnya di sini. Mungkin saya buat lagi satu button namanya misalnya remove atau del. Remove aja lah. Oke. Saya coba save. Kita lihat di sini ada tombol remove, artinya ini udah done. Bisa saja kita undone lagi, ternyata belum selesai, atau kita remove gitu ya. Actionnya apa? Ini on click ya, ini tinggal kita panggil aja fungsi yang tadi di bawah. Nah, remove to do dengan mengirimkan ID-nya. ID-nya itu adalah to do titik key. Oke. Ini saya coba hapus dulu, biar kita lihat lebih rapi code-nya. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang. Ya, ini remove to do. Kita kirimkan key-nya. Oke, nah ini shopping mau saya hapus. Saya klik remove. Oke, bisa. Yang other task saya klik remove. Oke, berhasil saya hapus. Ini saya undone dan remove. Oke. Ya, jadi kita udah berhasil nih menyelesaikan project sederhana kita. Bagaimana menggunakan Firebase dengan vanilla JavaScript. Kita udah bisa menambahkan data, mengubah data, dan mengupdate data. Nah, semoga teman-teman punya tambahan wawasan dengan video tutorial ini dan menjadi inspirasi mungkin untuk mengembangkan aplikasi lainnya yang menggunakan Firebase. Oke, nah bagi teman-teman yang merasa ini sangat bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya supaya bisa mendapatkan update informasi dari saya. Dan jangan lupa untuk share juga ke teman-teman lain yang mungkin saja membutuhkan informasi atau ilmu atau video tutorial ini. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di video-video yang akan datang.